dan yang terhormat adik-adik serta orang tua dan mungkin ada guru juga di sini yang sudah mau hadir di acara penyuluhan daring hari ini. Baik, saya akan memulai pembacaan rundown pada hari ini. Yang pertama adalah laporan Ketua Pelaksana oleh Ibu Tuti Sukmawati. Yang kedua adalah pembacaan tata tertib diskusi dan foto bersama. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan penyuluhan daring yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Kepala Museum Basuki Abdullah. Yang keempat ada sesi tanya jawab dan yang kelima ada kesimpulan serta penutup. Oke, kita akan masuk ke acara yang pertama yaitu adalah laporan Ketua Pelaksana oleh Ibu Tuti Sukmawati. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Yang terhormat Kepala Museum Basuki Abdullah, Ibu Maifa Salma sebagai narasumber di penyuluhan daring tingkat SD ini. Dan yang terhormat serta Bapak Guru dan panitia kegiatan penyuluhan daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur pada hari ini kita dapat bertemu melalui Zoom di kegiatan penyuluhan tingkat SD Museum Basuki Abdullah. Hadirin, izinkanlah saya melaporkan sebagai kegiatan penyuluhan daring bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atau apresiasi terhadap museum dan seni lukis Basuki Abdullah serta dalam upaya membangkitkan minat masyarakat untuk mengunjungi Museum Basuki Abdullah. Peserta yang hadir hari ini yang terdaftar 69, tapi belum masuk semua ya, dari sekolah se-Indonesia. Narasumber hari ini adalah Ibu Dr. Randa Maifa Salma, MSI. Demikianlah laporan dari saya. Selamat mengikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan tata tertib penyuluhan daring pada hari ini. Yang pertama adalah saat diskusi berlangsung, peserta diharapkan mematikan suara. Dan yang kedua adalah ketika ingin mengajukan pertanyaan, peserta dapat mengajukan diri pada kolom chat terlebih dahulu, dan host akan memilih peserta yang akan mengajukan pertanyaan. Sudah menyalakan kamera semuanya? Sudah. Ada kendala koneksi, ditunggu ya teman-teman ya. Tunggu Isa ya. Oke, kita mulai sesi foto bersama. Dimohon videonya dinyalakan. Anindya Rarasakti. Jadi biar kelihatan nih wajah-wajah. Anindya masih dimatikan. Yuk. Oke. Kameranya dinyalakan Gabung. dulu videonya. Kelihatan semua. Ini koneksinya di live-nya nggak ada gambar sama sekali loh. Oke, sudah? Belum ya? Rame ya.
Sudah? Oke. Terima kasih ya. Selanjutnya adalah pelaksanaan penyuluhan daring kepada Ibu Dr. Anda Maya Fasalmah MSI, Kepala Museum Basuki Abdullah, dipersilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dapat berjumpa ya, walaupun via daring ya. Yang saya hormati pastinya ada ini Bapak Ibu orang tua ya, peserta penyuluhan daring tingkat SD dan anak-anakku semuanya dari seluruh penjuru pelosok tanah air Indonesia. Nanti kalian berkenalan ya. Kalian berkenalan dengan teman-teman nih, ada yang dari Kendari, ada yang dari Pulau Seribu, dari Bogor, dari Jakarta, banyak ini teman-teman kalian semua pastinya ya. Terima kasih Bu Tuti, Ketua Panitia, dan juga tim panitia sehingga terlaksananya kegiatan penyuluhan daring tingkat SD ya. Nah, kita kan tahu kalau sekarang ini lagi pandemi corona, jadinya harus diam di rumah. Mudah-mudahan ya coronanya cepat berakhir. Jadi kalian cepat masuk sekolah ya. Nah, di mengisi waktu ini Museum Basuki Abdullah mengisi kegiatan. Nah, salah satunya pada hari ini ada penyuluhan tentang Museum Basuki Abdullah dan tentang Basuki Abdullah. Nah, letaknya di Jalan Keuangan Raya nomor 19 Jakarta. Kalau dari mana? Dari Kendari, pastinya jauh ya. Nah, nanti bisa lihat apa sih Museum Basuki Abdullah? Yuk, kita lihat ya. Oke. Nah, ini gambar Museum Basuki Abdullahnya, ya. Museum Basuki Abdullah di Jalan Keuangan Raya nomor 19 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Apakah kalian tahu? Ayo, apa itu museum? Siapa Basuki Abdullah? Ada apa dengan Museum Basuki Abdullah? Nah, hari ini, pagi ini, menjelang siang, kita akan mengetahui tentang museum dan tentang Basuki Abdullah. Definisi museum. Apa yang dimaksud dengan museum? Nah, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, ya, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat. Nah, melindungi apa? Melindungi, menjaga, ya, mengembangkan, memanfaatkan, memamerkan, ya, dan mengkomunikasikan kepada, menjelaskan kepada pengunjung. Siapa Basuki Abdullah? Ada yang tahu Basuki Abdullah? Nah, ini adalah Basuki Abdullah, ya. Basuki Abdullah. Siapa sih Basuki Abdullah ini? Udah tua gitu ya? Enggak, ini Pak Basuki Abdullah adalah seorang maestro seni lukis Indonesia. Beliau lahir di Surakarta, ya, Jawa Tengah, tanggal 29 Januari 1915. Meninggal pada tanggal 5 November 1993 pada usia 78 tahun. Pak Basuki Abdullah, bakat melukisnya terwarisi dari ayahandanya, namanya Abdullah Suryo Subroto, yang juga seorang pelukis dan penari. Sedangkan kakeknya adalah seorang tokoh pergerakan kebangkitan nasional Indonesia pada awal tahun 1900-an
yaitu siapa? Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, pastinya kalian pernah dengar ya nama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sejak kecil, Basuki Abdullah sudah mulai gemar melukis, ya. Beberapa tokoh terkenal, diantaranya yang dilukis Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Yesus Kristus, dan Krishnamukti. Basuki Abdullah, siapa lagi sih dia? Dia pernah menjadi pemenang sayembara melukis saat penobatan Ratu Juliana tanggal 6 September 1948 di Belanda. Tahun 1948 Pak Basuki sudah berhasil keluar sebagai pemenang, ya, dengan mengalahkan 87 pelukis Eropa. Nah, sejak saat itu dunia sudah mulai mengenal Basuki Abdullah, putra Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia melalui penanya. Nah, anak-anakku, ya, kalian kalau memang senang melukis, terus ya untuk melukis. Kalian ingin jadi dokter, wah saya harus belajar yang rajin, ya. Ingin menjadi apa lagi? Polisi, harus rajin belajar juga supaya tercapai cita-citanya. Nah, Basuki Abdullah terkenal sebagai seorang pelukis potret, terutama melukis wanita yang cantik. Nah, akan lebih cantik, ya. Kalau melukis pemandangan akan lebih indah pemandangannya, ya. Pak Basuki selain sebagai pelukis potret yang ulung, dia juga mampu, ya, mahir melukis pemandangan alam, flora, fauna, dan tema-tema perjuangan, pembangunan, dan lain-lain. Nah, tadi Ibu sudah bilang kan, Pak Basuki melukis potret, pemandangan, ya. Oke, yuk kita lihat lukisan-lukisan Basuki Abdullah. Ada yang kenal nggak ini? Disimpan dulu ya. Nanti Ibu tanya, ini gambarnya siapa yang pakai peci? Kalau ada yang tahu, nanti langsung unjuk jari ya. Oke, simpan dulu. Ya, nanti dijawabnya nanti, ya. Nanti kita lihat slide dulu ya. Oke. Ini siapa? Tokoh proklamator, ya. Disimpan dulu jawabannya, ya. Oke. Iya. Ya, ini siapa? Tokoh pendidikan kita, ya. Disimpan dulu. Nanti kalau bisa. Soekarno. Ya, nanti disimpannya, ya. Jawabannya disimpan dulu ya, Nak. Ya, ini juga tokoh pendidikan nasional, ya. Ini siapa? Ada yang tahu? Nanti disimpan dulu jawabannya ya. Iya. Ini siapa ini? Ya, menunggang kuda. Ini dilukis semuanya, ya. Yang tadi itu dilukis oleh Basuki Abdullah, ya. Oke. Nah, ini pemandangan Ibu bilang. Pemandangan cantik kan? Ini dilukis oleh Pak Basuki Abdullah. Oke. Tadi sudah melihat lukisannya Pak Basuki Abdullah. Nah, sekarang kita ada apa sih dengan Museum Basuki Abdullah? Mau tahu nggak? Mau kan? Iya, kita lihat yuk. Apa aja sih isinya? Nah, sebelum kita melihat isinya, kita harus paham dulu sejarah berdirinya Museum Basuki Abdullah. Ya. Setelah peristiwa kematian pelukis Basuki Abdullah, pada tahun 1993, rumah pribadi Pak Basuki di Jalan Keuangan Raya nomor 19 dijadikan sebuah museum. Pada tanggal 25 September 2001. Pada tanggal berapa? 25 September 2001.
rumahnya dijadikan Museum Basuki Abdullah, ya, yang diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Dr. Andes I. Gede Ardika. Ya, diingat-ingat, tahun 2001 rumah pribadi dijadikan museum, yang meresmikan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yaitu Bapak Dr. Andes I. Gede Ardika. Museum Basuki Abdullah adalah sebuah museum yang berisi lukisan, ya, dan koleksi pribadi Basuki Abdullah, seperti ada patung, ya, ada topeng, ada wayang, ada senjata, dan koleksi pribadi. Ya, museum ini terletak di Jalan Keuangan Raya nomor 19 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Ayo, di antara adik-adik ini, ada yang sudah pernah ke Museum Basuki? Nah, mungkin ada, ya. Museum Basuki Abdullah dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh Kementerian apa? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Museum Basuki Abdullah mempunyai visi dan tugas, ya. Apa ya visinya? Nah, yuk kita lihat yuk. Visi Museum Basuki Abdullah. Terwujudnya insan dan ekosistem Museum Basuki Abdullah sebagai lembaga pelestari dan pusat dokumentasi terkait Basuki Abdullah dan karya lukisannya yang berkualitas dan berkarakter dengan berdasarkan gotong royong. Apa tugasnya? Nah, tugasnya nih bisa dilihat ya. Ada pengkajian, ya. Ada pendidikan. Misalnya, kita punya banyak kegiatan-kegiatan, ya. Ada juga untuk kesenangan. Ya, tugas museum ada berapa? 1 pengkajian, 2 pendidikan, 3 kesenangan, ya. Ini Museum Basuki Abdullah. Indah nggak? Ya, Museum Basuki Abdullah. Nah, yang di sini ini adalah patung Pak Basuki Abdullah, ya. Ini ada tulisan Museum Basuki Abdullah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di jalan apa ya? Jalan Keuangan Raya nomor 19 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Ingat-ingat ya. Nanti kalau adik-adik yang di luar Jakarta, andaikan ke Jakarta, mampir ke Museum Basuki Abdullah. Nah, Museum Basuki Abdullah memiliki 2 bangunan. Tadi kan ada kan ya? Kita lihat tadi, ini ada 2 bangunan. Yang ini adalah rumah pribadinya Pak Basuki yang dijadikan museum. Ini rumah aslinya Pak Basuki Abdullah. Yang ini adalah gedung pengembangan atau disebut juga gedung 2. Jadi yang ini adalah gedung 1, rumah pribadi Pak Basuki Abdullah. Yang ini gedung 2, gedung pengembangan Museum Basuki Abdullah, ya. Oke. Nah, gedung 1 yang merupakan rumah tinggal Basuki Abdullah terdiri dari 2 lantai. Nah, kita lihat gedung 1, lantai 1. Ada ruang keluarga. Nah, ruangan ini dahulunya adalah ruang keluarga Bapak Basuki Abdullah. Ini ada ruang memorial. Kenapa disebut ruang memorial? Ini adalah ruang tidurnya Pak Basuki Abdullah. Ya. Dan juga Pak Basuki Abdullah di saat terakhirnya meninggalnya di ruangan ini. Ya. Oke.
Nah, ini ruang koleksi pribadi. Kok ada senjata ya? Kenapa ya dipajang ya senjata ya? Dan baju piyama ini, senjata ini adalah yang menyebabkan meninggalnya Pak Basuki. Jadi pada tanggal 5 November 1993, ya, Pak Basuki kemasukan maling. Nah, malingnya itu mau mengambil jam tangan ini nih. Nah, baju ini adalah baju yang piyama yang digunakan oleh Pak Basuki pada saat peristiwa perampokan. Dan ini adalah nanti kalau anak-anakku ke museum akan melihat ini adalah uang yang ada di dompet Bapak Basuki Abdullah. Dan yang ini adalah kacamatanya Pak Basuki Abdullah yang digunakan saat itu, ya. Kalau nanti anak-anakku ke Museum Basuki Abdullah akan melihat ini, ya. Kacamata, ada jam tangan yang dirampok dan ada senapan. Nah, ini adalah koleksi pribadi Pak Basuki Abdullah. Pak Basuki Abdullah mengkoleksi senapan. Dan ini adalah penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Pak Basuki Abdullah. Nah, kok ruang perpustakaan bukunya banyak banget ya, gitu. Nah, perpustakaan ini adalah koleksi bukunya Pak Basuki Abdullah. Ayo, ada berapa coba tebak? Anak-anakku percaya, koleksi bukunya yang dikoleksi oleh Pak Basuki Abdullah ada 3.000 buku. Nah, bisa bayangkan, Pak Basuki di samping mahir sebagai pelukis, beliau juga senang membaca. Ya, anak-anakku senang membaca juga kan? Ya. Nah, tadi kita ke gedung 1 lantai 1. Kita sekarang ke gedung 1 lantai 2. Ada apa ya? Nah, ini ada ruang pamerannya. Ada ruang pameran lukisannya Pak Basuki Abdullah. Ini ada tema abstrak. Jadi Pak Basuki di samping seorang pelukis potret pemandangan, beliau juga bisa melukis abstrak, ya. Ini ekspresionisme dan ini lukisan impresionisme. Nah, ini juga ruang pameran, ruang keluarga. Ya, ini adalah lukisan karya Sujono Abdullah, saudaranya Pak Basuki Abdullah, ya. Nah, kita tadi sudah melihat gedung 1 baik lantai 1 maupun lantai 2. Nah, sekarang kita akan menuju gedung 2 yang merupakan pengembangan Museum Basuki Abdullah. Nah, kalau nanti anak-anakku datang ke museum, pastinya yang pertama akan dilayani di ruang tiket. Nah, kalian akan membeli tiket di sini nih, ya. Nah, setelah dari ruang tiket, kita juga punya ruang penerima tamu, ya. Nah, di samping penerima tamu, kita memiliki ruang pameran temporer. Ruang pameran temporer apa sih? Nah, di ruangan ini dipamerkan ya lukisan-lukisan ini ya. Lukisan-lukisan siapa? Lukisan-lukisannya adalah lukisan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Museum Basuki Abdullah. Misalnya kegiatan lomba, kegiatan workshop. Juga lukisan-lukisan dari seniman-seniman yang pameran di Museum Basuki Abdullah. Ya, ruang pameran temporer ini disebut juga dengan ruang publik. Ya, di ruangan ini ya bisa diadakan pameran baik oleh museum sendiri maupun oleh pihak di luar Museum Basuki Abdullah. Nah, nanti kalau anak-anakku ke Museum Basuki Abdullah pastinya akan melihat mural ini ya. Mural ini adalah sejarah dari Pak Basuki Abdullah. Sejarah sejak kecil ya, sejak remaja ya, dewasa dan ketika
Pak Basuki, ini ada gambar Raja Thailand. Nah, Pak Basuki juga pernah menjadi menjadi pelukis kerajaan Thailand. Ya, ini ada lukisan siapa ini ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini Nyi Roro Kidul. Dan Pak Basuki wafat pada tanggal 5 November 1993. Jadi Pak Basuki pernah menjadi pelukis kerajaan Thailand. Pak Basuki juga akrab dengan presiden pertama kita, ya. Lukisan Basuki Abdullah banyak ada di istana-istana kepresidenan Republik Indonesia. Nah, ini ada ruang pameran tetap, ya. Ruang pameran tetap ini ada di lantai 2, gedung 2, ya. Gambar apa ini? Ini adalah lukisan, ya, yang dibuat oleh Pak Basuki Abdullah ketika ada kegiatan gerakan non-blok, ya. Saat itu presidennya siapa ini? Presiden Soeharto, ya. Pak Basuki diminta untuk melukis, ya, kepala-kepala negara. Ini kepala-kepala negara ini, ya. Dan ada juga menteri luar negeri. Wah. Lukisan mana yang besar? Ini lukisan ini besar. Ukurannya 7 kali 2 meter. Nah, kita juga punya ruang serbaguna di lantai 3 gedung 2. Nah, ruang serbaguna ini bisa untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Museum Basuki Abdullah. Ya. Nah, apa saja kegiatan Museum Basuki Abdullah? Yuk, kita lihat. Nah, Museum Basuki Abdullah menyelenggarakan pameran keliling, ya. Jadi tidak hanya di dalam museum, juga menyelenggarakan kegiatan keliling museum, ya. Ini ada saudara-saudara kita ini dari NTT, ya. Ini juga ini ada kegiatan di Boyolali. Nah, tadi pameran Tomberon ini bisa untuk anak-anakku berpameran di sini, ya, yang punya bakat melukis, ya, dan juga seniman-seniman bisa mengadakan pameran di sini. Bahkan kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh Museum Basuki Abdullah sendiri. Ada kegiatan workshop melukis bersama. Nah, kalian lihat ini, banyak kan pesertanya. Nah, ini ada juga kegiatan workshop untuk guru-guru. Kalau ini untuk anak-anak, yang ini untuk guru-guru. Nah, ada seminar juga. Ada kegiatan seminar di ruang serbaguna. Ada kegiatan penyuluhan. Nah, tahun lalu kami Museum Basuki Abdullah mengadakan penyuluhan di Kepulauan Seribu, ya. Dan juga kita mengadakan lomba melukis ini. Ini di Museum Basuki Abdullah kegiatannya. Ini kegiatan melukis di luar Museum Basuki Abdullah. Nah, Museum Basuki Abdullah juga melakukan kegiatan konservasi koleksi. Nah, lukisan yang tadi tuh, ya, yang ukuran 7 kali 2 sedang dikonservasi. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, akan ada hadiah menarik ya. Ya. Yang bertanya dulu ya Mbak Livia ya. Ya, boleh. Ada yang mau ya. tanya? Tadi slide yang pertama, yang topi. Siapa? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Angkat tangannya, angkat tangannya. Angkat tangan. Ya, siapa yang tahu? Ya. Otrun Nada. Siapa? Otrun Nada. Ayo Mbak Livia. Nah, ayo angkat tangannya, pada malu-malu Bu, pada langsung turun. Ayo. Otrun Nada tadi sudah ngangkat tangan. Ada ini Trias. Ya, lagi. Coba. Fahri Ramansyah, Fahri. Siapa? Fahri Bu, Fakri Rahmansyah.
Siapa yang pakai peci? Presiden Soekarno. Iya, betul ya. Ya. Terus tadi yang pakai kacamata. Siapa? Ayo. Yang buka. Angkat tangannya dulu. Siapa lagi? Angkat tangan aja. Egalita Adliah. Egalita. Jawabannya Ki Hajar Dewantara. Siapa? Ki Hajar Dewantara. Yang ini, yang pakai kacamata tapi lukisannya yang besar, ya? Ya. Siapa itu? Siapa? Bung Hatta. Ya, betul. Dicatat ya. Ya. Egalita Terus yang ya. lukisannya kecil di dalam bingkai, itu lukisan Angkat tangan siapa? dulu. Ki Hajar Dewantara. Siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Iya. Dewantara. Berarti semuanya catat aja, Mbak. Semuanya tahu itu adalah Ki Hajar Dewantara. Ya. Catat ya, Mbak. Iya, Bu. Nah, siapa saja tuh tadi. Oke. Ya, ada yang mau tanya enggak? Silakan. Mau tanya? Ayo, iya. Zahra, silakan Zahra. Museum Basuki Abdullah kan punyanya Pak Basuki Abdullah. Kenapa bisa dikelola sama Menteri Pendidikan sama Kebudayaan? Oke, ya. Pertanyaan yang bagus. Dicatat ya, Mbak. Pertanyaan dari Zahra Sifri Aulia. Kenapa sih kok rumah pribadinya Pak Basuki jadi dikelola oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gitu kan ya? Ya. Nah, sebelum wafat, Pak Basuki Abdullah membuat wasiat, ya, surat wasiat melalui notaris Neneng Sania. Dalam surat wasiatnya tersebut, kalau saya wafat, rumah pribadi di Jalan Keuangan Raya nomor 19 dijadikan sebuah museum. Nah, jadi berdasarkan surat wasiat, rumah pribadi ada lukisan, ya, ada topeng, ada wayang, ada patung, menjadi sebuah museum. Namanya apa museumnya, Zahra? Museum Basuki Abdullah. 100 buat Zahra, pinter. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bu, Ya, Gusti Gaurangi, Bu. ya. Ibu, apakah Museum Basuki Abdullah pernah dikunjungi oleh turis-turis dari luar negeri seperti dari Belanda atau dari negara lain, Bu? Ya, terima kasih ya. Panggilannya siapa tadi? Gusti ya? Bukan? Gaurah. Gaura. Museum Basuki Abdullah juga menerima kunjungan dari wisatawan, ya. Jadi yang berkunjung ke Museum Basuki tidak hanya dari domestik, dari dalam, tetapi juga dari luar negeri juga berkunjung ke museum. Ya, tingkatnya beda. Kalau untuk dewasa, ya, yang Indonesia domestik itu hanya Rp2.000. Tetapi tiket masuk untuk wisatawan adalah Rp20.000. Nah, itu yang membedakan. Gitu. Makasih ya, Gaura. Pertanyaannya, ada lagi yang mau bertanya? Saya. Oke, Pak Pio, silakan. Kamu udah raise hand tuh. Bu, apa lukisan Basuki Abdullah yang paling mahal? Wah, lukisan Pak Basukinya mahal semua, ya, mahal semuanya, ya, nggak ada yang harganya 1 juta, nggak ada. Bodoh, harganya mahal. saya nanya, Bu. Bakal apa? Punya sama. Ya, ada yang 100 juta, ada yang 200, 300, ada yang miliaran juga. Nah, makanya Revio kalau mau jadi pelukis yang handal, ya, menjadilah seorang maestro, ya, seperti Pak Basuki Abdullah, mampu mengangkat nama Indonesia di mata dunia melalui apa? Melalui senjatanya bukan? Bukan kan? Melalui penanya. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya mau nanya, Bu. Saya mau nanya, Bu.
Satu-satu ya. Bu, saya mau nanya, Nanti yang Bu. saya Bu, saya sebutin mau nanya, namanya Bu. baru boleh tanya ya. Katanya Satu-satu di ya. chat. Katanya di chat dulu. Saya udah ngechat loh. Oke, Ya. terus ya. Ya. Tadi aku mau Ya, nanya dong. ya. Jadi sekarang Iya, boleh iya. matiin dulu. Saya mau nanya. Sekarang boleh matiin dulu suaranya. Suaranya dimatiin Suaranya dimatiin. biar Ya, dimana tertib. diatur sama dia. Itu kan dia udah Nanti lihat kita kamu akan angkat pilih tangan apa. satu-satu ya Kan ada yang raise hand tanya di sini ya. tombolnya. Dia udah lihat kok emang saya ngerti. Ayah, nih Sebentar Pak, ya. kan yang cat. Ya, Udah di Ini mute, udah di rupanya mute. aktif semua, Mbak. Ya, Ya, siapa? di mute dulu ya semuanya biar tenang. Ya, siapa? Oke, yang di chat ini ada Fatan Hilah. Fatan ada Fatan? Miss. Ya, mau tanya apa? Fatan mau nanya apa? Jam operasionalnya sama biaya masuknya berapa, Miss? Oh, tadi sudah dijelaskan kan? Kalau dewasa Rp2.000, ya. Jam Kalau anak-anak Rp1.000. Jam operasional. Hari Selasa sampai dengan Minggu museum buka, kecuali hari libur nasional, ya. Nah, kalau nanti rombongan yang anak-anak tiketnya 1.000 jadi Rp500. kalau rame-rame 500. Kalau rame-rame murah tambah, ya. Makanya ajak semua teman-teman, Bu Guru, saya mau ke Museum Basuki Abdullah, ya. Nah, dapat diskon 50%. Jadi 500 kalau anak-anak. Nah, kalian kan SD nih. Nah, dapat diskon ya, Rp500. Oke, ada lagi, Oke, Fatan? ada lagi Bu yang mau tanya. Nabila Aira Sugeharu, apakah ada sanggar lukis Basuki Abdullah? Sampai saat ini Museum Basuki Abdullah belum punya sanggar. Tetapi kami menyelenggarakan kegiatan workshop melukis ya dari berbagai tingkatan ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan guru-gurunya juga dikasih belajar ya melukis di Museum Basuki Abdullah dengan didampingi narasumber pengajarnya, begitu ya. Oke, jadi di Museum Basuki Abdullah itu nggak ada sanggar lukis, tapi ada kegiatan workshop ya Bu, dan ada lomba Ya. juga. Jadi nanti bakal ada kegiatan workshop dan lomba, tapi setelah pandemi ini jangan lupa kalian untuk ikutan, terus biar bisa datang ke Museum Basuki Abdullah juga, bareng orang tua dan gurunya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Anneke Najwa Nadira. Mau tanya apa, Anneke? Mana Anneke? Anneke? Bagaimana cara menjadi pelukis handal seperti Pak Basuki Abdullah? Waduh, luar biasa. Anneke mau jadi pelukis yang handal ya? Iya. Pak Basuki sejak kecil sudah terlihat bakat melukisnya. Ya. Usia 10 tahun sudah mampu melukis para petinggi ya. Pak Basuki juga gemar melukis ya. Ketika sekolah nilai tertingginya Pak Basuki cuma melukis ya. Sampai nilai yang lainnya jelek. Akhirnya dimarahin sama ibunya. Kamu harus bagus semua nilainya. Nah, Pak Basuki akhirnya belajar ya sehingga Pak Basuki menamatkan pendidikannya sampai ke Akademi Seni Rupa di Belanda. Jadi Pak Basuki belajar terus. Dia ingin menjadi pelukis terkenal, belajar terus ya. Beliau juga ikut sayembara ya kan? Tadi tahun 1948 beliau berhasil sebagai juara mengalahkan 87 pelukis Eropa. Bagaimana sih kalau mau jadi pelukis handal? Sering berlatih, sering belajar, tekuni, ya. Nah, insya Allah kalian akan menjadi pelukis seperti Pak Basuki Abdullah. Lanjut. Oke, gitu ya, Anneke ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mahya Hairunisa. Mahya? Bu, Ya. apa saja
bahan apa yang digunakan Pak Basuki Abdullah saat melukis? Bahan ya cat air. Ada juga kadang pensil, ya, pensil macam-macam, ya. Bahannya ada kanvas, ada kertas juga. Pak Basuki ketika mau melukis sesuatu, dia melukis dulu di kertas kecil, membuat sketsa. Nah, sampai di rumah, beliau akan menuangkan sketsanya itu ke dalam sebuah kanvas, begitu. Ya. Pokoknya kalau mau tahu lukisannya Pak Basuki Abdullah, bisa langsung datang ke sini. Tapi karena lagi nggak bisa datang ke sini, langsung aja kunjungin websitenya Museum Basuki Abdullah di museumbasowekiabdullah.or.id. Di situ nanti bakal ada lukisan-lukisan Basuki Abdullah dari naturalisme, ekspresionisme, terus ada abstrak juga. Nanti kalian bisa lihat di websitenya di situ. Dan jangan lupa juga Instagram kita, Mbak Livia. Ya, Instagramnya udah pada tahu kan di @musbadul. Udah pada nanti follow. temenan ya, semuanya temenan sama Musbadul ya. Jadi followersnya ya. Ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya nih Bu ada pertanyaan lagi dari Trias. Trias, mau tanya apa Trias? Mana Trias? Bu, Ya. Bu, apakah keluarganya Pak Basuki ini masih tinggal di sekitaran museum? Keluarganya Pak Basuki Abdullah tidak tinggal di sekitaran museum, ya. Anaknya Pak Basuki ada 2, satu di Belanda, satunya di Indonesia. Ya, Istrinya yang terakhir ada di Thailand, ya. Jadi tidak ada di sekitar museum. Museum rumah pribadinya dijadikan sebuah museum, namanya Museum Basuki Abdullah. Ya, kasih ya. Makasih juga. Ya, ini kayaknya banyak orang tua sama guru yang ikutan di acara penyuluhan daring hari ini ya, Bu. Ya, nah, ini karena banyak orang tua dan guru juga ini kita tantang untuk upload foto dan tag ke Instagram kita di @musbadul. Nanti juga bakal dapat hadiah bagi foto-foto yang menarik. Jadi jangan lupa upload kegiatan ini di Instagram, di Facebook, ataupun di Twitter. Instagram kami itu di @musbadul, Facebook di Museum Basuki Abdullah, dan Twitter di mus_BA. Jadi jangan lupa tag ke Museum Basuki Abdullah ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, siapa? Dari ini Bu, Naila Nur Hatimah. Naila Nur, ya, silakan Naila. Silakan. Mau nanya apa? Gambar itu ada Danis. Kita nggak ada gambarnya sih. Tanya kayak kronologi Basuki Abdullah. Kronologi Basuki Abdullah. Kronologi Basuki Abdullah sampai dengan meninggal. Pas kronologi kejadiannya ya, yang Pak Basuki dirampok ya. Jadi tengah malam ada pencuri masuk ke rumahnya, ya. Nah, lewat tembok belakang. Pak Basuki lagi tidur, ya. Pak Basuki terperajat, kaget, bangun. Dilihat ada orang asing, gitu. Pak Basuki teriak, maling, gitu kan. Nah, malingnya kalap gitu ya. Nah, di kamarnya Pak Basuki ada senapan yang tadi Ibu tunjukkan, itu dipukul Pak Basuki di belakangnya, ya, dengan senapan itu. Kalau nanti anak-anakku berkunjung ke museum, akan melihat senapan itu patah, yang menyebabkan tulang tengkorak belakangnya Pak Basuki ini luka, sehingga mengakibatkan berlumuran darah. Dan pagi harinya pembantunya menemukan Pak Basuki sudah terbujur kaku di lantai. Beliau sudah meninggal dunia. Nah, pencurinya mengambil jam tangan Pak Basuki yang tadi tuh. Nah, saat itu
kita presidennya Presiden Soeharto ya, tahun 1993. Nah, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Kapolri tuntut tuntas pelaku pembunuhan Pak Basuki. Pembunuhnya ketangkap dan pembunuhnya dihukum 12 tahun penjara. Pak Basuki dimakamkan di Sleman, Yogyakarta di pemakaman keluarga besar Dr. Wahidin Sudirosodo. Ya. Ibu, boleh nanya? Bu, saya mau nanya. Ya. Boleh Siapa nanya lagi? satu lagi? Ini masih Naila ya, Naila? Ya. Mau Naila nanya mau apa tanya lagi? Bu, saya mau nanya. Naila dulu ya. Ya. Dan terakhir Basuki Abdullah itu apa sih? Apanya? Apa Naila? Lukisan pertama yang bersejarah. Iya, Mahatma Gandhi ya, yang dilukis Pak Basuki saat kecil. Nah, itu ada di museum. Itu museum yang koleksi yang bersejarah. Dan lukisan terakhirnya Pak Basuki Abdullah. Saat itu Pak Basuki pameran yang menggoreskan di kanvas Ibu Tin Soeharto diteruskan oleh Pak Basuki. Jadi ada lukisan yang awal dan ada juga lukisan yang akhir. Lukisan Pak Basuki ketika kecil, lukisan Mahatma Gandhi, dan lukisan yang terakhir ketika pameran tahun 1993 digoreskan oleh Bu Tin, diteruskan lukisan itu oleh Pak Basuki Abdullah. Itu yang bersejarah. Begitu Naila. Oke. Ya. Naila ya. Saya Pertanyaan pengen selanjutnya Siapa oleh lagi? Kotrunada. Kotrun? Kotrunada Istinan. Kotrunada. Mana Suaranya Kotrun? dinyalain dulu. Udah dicet udah. Oke. Pendidikan tertinggi Bapak Abdullah dan di mana? Apa? Pendidikan tertinggi. Oh, pendidikan tertinggi Pak Basuki Abdullah. Iya. Pak Basuki Abdullah mampu menamatkan di Akademi Seni Rupa di Belanda. Ya. Beliau berhasil dengan cum laude. Ya. Nah, seorang Indonesia pada tahun 1933 berhasil menamatkan pendidikannya di Akademi Seni Rupa di Belanda. Koleksi lukisannya? Ya, sudah? Oke, selanjutnya. Saya mau nanya, Kak. Saya mau nanya, Kak. Aurelia Arum Pramesti. Aurelia. Bu, saya mau nanya. Ya, Aurelia. Saya mau nanya. Yang udah ada di chat ya pertanyaannya ya. Di chat dulu, di chat. Saya mau nanya ya. Ya. Bu, ya Aurelia dulu. Saya mau nanya lukisan terakhir yang dilukis oleh Pak Basuki sebelum dia wafat. Yang tadi itu yang Ibu bilang. Lukisan goresan dari Ibu Tin Soeharto. Diteruskan oleh Pak Basuki. Nah, nanti kalau anak-anak ke museum ya, Mbak Livia ya, kita akan perlihatkan lukisan itu. Ya. Nah, nanti di Instagram, tolong dimuatin nih Mbak Livia, lukisan yang Bu Tin. Ya. Ya, Aurelia mungkin ada pertanyaan lain? Ada yang ditanyain lagi? Nggak ada. Oke. Selanjutnya Mahesa Panata. Ya. Silakan Mahesa. Mahesa mana Mahesa? Mahesa Panata. Ada? Mahesa? Mana Mahesa? Pertanyaannya ini Bu, kapan Museum Basuki Abdullah buka untuk umum lagi? Mari kita sama-sama berdoa ya. Semoga Museum Basuki Abdullah segera dibuka kembali. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan apa? Bulan Juni ini ya. Dibuka ya Mbak Livia ya. Tapi pastinya ketika berkunjung ke Museum Basuki harus menggunakan apa ini? Masker ya. Nanti sarung tangannya disediakan oleh Museum Basuki Abdullah. Terus mencuci tangan dahulu sebelum masuk ke museum dan
memakai sarung tangan, memakai masker, berjarak. Mungkin nanti. Jadi zamannya namanya zaman normal baru. Itu kita ya. Ada protokol kesehatan. Yang berkunjung sehat, yang menerima kunjungan juga sehat. Begitu. Gitu. Nanti akan diupload ya di medsosnya Museum Basuki. Akan diupload. Museum Basuki sudah buka. Silahkan. Ikuti terus. Makanya jadi followersnya Museum Basuki ya. Iya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Karisa. Saya penanya. Karisa Zifna dulu ya. Yang ada di chat. Yang ada di chat aja. Ya, Karisa. Mana Karisa? Ada Karisa? Karisa. Apa yang dilakukan Museum Basuki Abdullah dalam menangani koleksi saat pandemi COVID-19? Oh, apa yang dilakukan Museum Basuki Abdullah terhadap koleksi? Ya, kan gitu. Yang dilakukan terhadap koleksi, memang kita ada perawatan, ya. Tapi perawatannya secara internal. Nah, yang dilakukan museum adalah saat pandemi ini melakukan berbagai kegiatan lewat daring atau lewat virtual, ya. Karena museumnya tutup, jadi Museum Basuki Abdullah bukanya lewat virtual. Kita ada melalui Facebook, ya. Nanti ya, Facebook jadi temenan ya di Facebook ya, Museum Basuki Abdullah. Terus jadi temenan juga di Instagram. Nama Instagramnya udah apa belum? Mus Badul, ya, Mus Badul, ya. Jadi temenan. Nah di situ ada terkait tentang koleksi-koleksi Museum Basuki Abdullah, kegiatan-kegiatan museum, begitu, ya. Ya. Makasih. Ya, selanjutnya. Bu, saya pengen nanya, Bu. Ada, oh ya, Ardan boleh tanya. Tanya apa, Ardan? Ada berapa koleksi lukisan Basuki Abdullah? Ada hampir 130 lukisan sekarang, ya, di Museum Basuki Abdullah. Tetapi tidak semuanya dipamerkan, ya. Sebagian dipamerkan di ruang pameran, sebagian lagi disimpan di dalam ruang storage, ya. Kalau dipamerkan semuanya nggak cukup ruangannya, jadi yang dipamerkan secara bergantian. Tahun ini Museum Basuki Abdullah memamerkan tentang lukisan tema wanita, ya, karena tema besar tahun ini adalah tentang wanita. Begitu. Kak, saya mau nanya. Pertanyaan selanjutnya dari Zahra Syifa Aulia. Pertanyaan Zahra. Ayo Zahra. Mau tanya, apa yang dimaksud dengan konservasi koleksi itu apa? Pinter. Jadi mau tahu ini, konservasi lukisan adalah perawatan, ya. Jadi lukisannya dirawat. Dirawatnya ada perawatan preventif, ada juga perawatan kuratif, ya. Kalau perawatan yang ringan, yang biasa itu perawatan preventif. Tapi kalau perawatan yang sudah parah itu direstorasi, ya, diperbaiki, begitu. Jadi dirawat, konservasi artinya dirawat, gitu, Zahra. Iya, makasih ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Zahra. Oke, ini sisa 4 pertanyaan lagi. Jadi aku pilih pertanyaan yang agak-agak susah nih buat Ibu Kepala Museum ya. Iya, boleh. Nih, dari Fauzi Manfaluti. Fauzi, silakan. Fauzi ada? Fauzi. Nah. Ya, Fauzi. Kelas berapa, Fauzi? Kelas 6 mau ke kelas 7 SMP. Ya. Mudah-mudahan dapat negeri ya. Sudah dapat negeri belum? Abangnya Fauzi ganteng. Belum. Mudah-mudahan ya dapat negeri. Dari mana asalnya, Fauzi? Ya? Fauzi dari mana, Mbak Livia? Fauzi dari mana?
SDN Langkapan Jaya Baru. Di Depok. Depok. Oh, di Depok. Pertanyaannya apa, Fauzi? Sampai gitu. Saya pernah melihat ada Ya? Iya, Fauzi, pertanyaannya gimana? Koneksinya kayaknya nih. Jadi pertanyaannya gini, Bu, kata Fauzi. Saya pernah melihat lukisan Basuki Abdullah, Bunda Maria di Eropa. Ya. Apakah Museum Basuki Abdullah berencana membawa lukisan tersebut ke Indonesia? Iya. Itu ya, Fauzi, pertanyaannya? Ya. Lukisan Bunda Maria yang di Eropa ya adalah milik pribadi gitu ya. Bukan milik Museum Basuki Abdullah. Tetapi kalau yang di Eropa itu mau memberikan kepada Museum Basuki Abdullah, pastinya kita senang sekali, ya. Itu lukisan yang mempunyai nilai makna yang sangat dalam, di mana Pak Basuki melukiskan Bunda Maria seperti orang Jawa, itu kan. Nah, itu kelihayan. Jadi mampu menerjemahkan Bunda Maria versi Jawa di situ. Nah, kalau dikasih Museum Basuki pasti mau. Nah, kalau mengambil nggak boleh gitu loh. Kalau dihibahkan dari yang pemiliknya, pastinya Museum Basuki Abdullah menerima begitu. Fauzi. Oh, Fauzi pernah ke Belanda? enggak. Melihat ya? Bu, IG-nya sudah saya follow ya. Tolong. Ya, oh ya, IG-nya udah di-follow Mbak Livia. Ya, Mus oke. Badul. Oke, semuanya ya. Follower Mus Badul ya. Oke. Pasti Tadi juga sudah kegiatan-kegiatan. di-follow, sudah di-tag juga foto-fotonya. Iya, Oke. nanti kita repost ya satu-satu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya 3 pertanyaan lagi. Dari Michiko, kami persilakan Michiko. Michiko. Michiko ada, Michiko? Mau bertanya, Bu. Michiko, mana Michiko? Ada, Michiko? Masih Nggak di ada. mute itu. Udah ngomong tapi. Bu mau bertanya, Bu. Siapa? Siapa nih? Ijal. Oh, Muhammad Rizal. Oke, boleh. Muhammad Rizal, Ya. Bu. Ya, silakan Rizal. Bapak Basuki Abdullah berapa bersaudara? Kenapa? Bapak Basuki Abdullah berapa bersaudara gitu ya? Oh. Ya. Oke. Banyak. Saudaranya banyak. Ada satu ibu, ada satu bapak. Ya. Banyak. Masing-masing mereka semua di dunia seni. Ada yang jadi pematung, pelukis Sujono Abdullah ya. Trijoto jadi pematung wanita Indonesia yang pertama ya. Jadi banyak saudaranya Pak Basuki, bapaknya pernah menikah 2 kali ya. Saudaranya ada 8 bersaudara semuanya ya. Banyak. Oke. Tadi Michiko udah ada belum, Michiko? Ya. Saya. Michiko ya. ya. Michiko pertanyaannya apa? Ada berapa lukisan yang dibuat sang maestro Basuki Abdullah dan karya Pak Basuki Abdullah yang termahal? Apa judul karyanya? Wes, menurut salah satu sumber majalah, ya pernah Pak Basuki diwawancara oleh sebuah majalah. Pak Basuki pernah melukis kurang lebih 5.000 lukisan, ya. Lukisan mana yang termahal, ya? Lukisan yang termahal pastinya semua mahal, ya. Ada dikoleksi oleh Istana Negara dan dinding-dinding para konglomerat, ya, kepala negara, ya. Kalau dijualnya ada yang harganya sampai miliaran, begitu, Michiko, ya. Michiko mau jadi pelukis nggak? Lukisannya mahal loh nanti kalau jadi maestro, ya. Ibu saya mau nanya. Satu pertanyaan terakhir nih.
Bu, dari Kirana Aisyah Rani. Kirana, mana Kirana? Ya, Kirana ini dari Kepulauan Seribu, Bu, yang kita pernah kunjungin ke sana. Yang mana Kirananya? Yo, Kirana. Kirana. Masih di mute itu punya Kirana. Masih di mute? Oh. Suaranya Kirana dinyalain. Oke, suaranya? Kirana mana Kirana? Ibu saya mau nanya. Iya, siapa yang mau nanya? Egalita. Saya juga mau nanya, Bu. Ya. Oh, coba ditampung aja, Mbak. Konservasi ilustrasi itu dilakuin nama siapa? Terus lukisan yang paling bersejarahnya apa? Dah, gitu aja. Dilakukan oleh siapa konservasi? Terus satu lagi pertanyaannya? Lukisan yang paling bersejarah. Oh ya itu tadi. Ya. Kalau lukisan yang bersejarah ya di museum itu ada lukisan yang ketika dibuat oleh Pak Basuki yang Mahatma Gandhi ya pada saat kecil. Nah kalau yang terakhir itu ada juga di museum lukisan Pak Basuki ketika Pak Basuki mengadakan pameran goresan terakhir Butin dilanjutkan lukisannya oleh Pak Basuki Abdullah. Konservasi lukisan kalau sifatnya preventif oleh staf museum ya. Tetapi kalau sifatnya yang sudah memerlukan penanganan khusus, kita akan mengundang narasumber ya yang ahli di bidang lukisan, merawat lukisan begitu. Karena kalau lukisan itu salah sedikit merubah. Nah, itu hati-hati. Jadi ketika merawat lukisan harus dibutuhkan sangat kehati-hatian dan ketelitian. Tidak bisa sembarangan, ya. Kalau sifatnya pengambilan debu, ya, itu dilakukan oleh pembersihan, ya, frame-nya, ya, spangram itu oleh museum. Tetapi ketika itu butuh penanganan khusus, kami mengundang narasumber untuk sama-sama merawat lukisan. Begitu. Ya, Egalita? Iya, sama-sama. Saya mau nanya. Siapa nih yang mau nanya nih? Gini dong. Naila. Ya, Naila udah tadi. Nggak boleh lagi nggak? Ada yang mau nanya nggak yang belum nanya? Nggak ada? Ada nggak? Ya, silakan Naila. Kirana dulu, Kirana. Oh, Kirana. Mana Kirana? Oke. Kirana. Aku udah checklist. Udah checklist? Iya, Kirana, ayo pertanyaannya apa? Kirana mana Kirana? Suaranya yang kencang, Kirana. Marah dulu, Miss. Kirana pertanyaannya gini, Bu. Saya Kirana dari Pulau Seribu. Mau tanya, masihkah ada keturunan dari Bapak Basuki Abdullah yang mengikuti jejak Pak Basuki Abdullah? Oh. Itu Sarah, Miss, pertanyaannya. Oh, iya. Pak Basuki Abdullah, kalau anak-anaknya tidak menurun sebagai pelukis. Tetapi kalau keponakan dan cucunya ada yang menjadi pelukis. Ya, kalau anaknya sendiri tidak ada yang jadi pelukis, tetapi keponakan dan cucu-cucunya ada yang jadi pelukis. Begitu ya. Gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Kak, boleh tanya lagi nggak? Siapa? Naila. Naila mau tanya lagi. Iya. Apaan? Aliran apa aliran lukisan Pak Basuki Abdullah. Aliran lukisannya Pak Basuki adalah naturalis, realis, ya. Tetapi Pak Basuki juga bisa melukis. Tadi kan Ibu udah perlihatkan kan lukisan yang abstrak, ya kan? Ada lukisan ekspresionisme dan impresionisme, ya. Jadi Pak Basuki multi talenta, bisa melukis realis, bisa melukis
realis naturalis dan bisa melukis naturalis. Itulah seorang maestro. Hebatnya seorang maestro bisa berbagai aliran. Ya, Naila ya. Makasih Naila. Ya. Bu, boleh tanya lagi nggak, Pak? Siapa ini yang boleh tanya lagi? Oke. Masih mau bertanya? Siapa yang mau nanya? Kalau tidak ada yang nanya, nanti ada kesimpulan dan penutup dari Ibu Kepala Museum. Ada lagi? Mau tanya? Lagi Ayo. Oh, yuk. Kotrun ada? Ya. Kak. Bukan. Siapa yang mau nanya? Gaura, Bu. Oh iya, Michiko. Mau nanya apa, Michiko? Siapa yang melanjutkan Museum Basuki Abdullah? Siapa yang melanjutkan Museum Basuki Abdullah? Ya ini, negara yang melanjutkan. Ya, museum sudah diberikan kepada negara. Nah, Ibu, Mbak Livia, dan teman-teman yang ada di museum itu yang bekerja untuk Museum Basuki Abdullah. Ya. Bu, boleh nanya lagi? Ada Mbak Livia, ada Ibu. Ibu oleh negara diamanahkan untuk memimpin Museum Basuki Abdullah. Berapa karyawannya? Kan gitu ya? Mau nanya gitu kan? Nah, karyawannya museum ada 33 karyawan. Nah, wow, banyak sekali. Ada konservator, ada preparator. Tahu nggak tuh kalau preparator apa? Penata pameran, edukator, pemandu. Nah, tadi seperti Bu Tuti itu edukator. Nah, Mbak Livia yang mengelola website, medsos. Nah, Mbak Livia nih yang megang nih. Nah, nanti anak-anak ya sama Mbak Livia. Itu. Jangan lupa follow Instagram, apa namanya? Musbadul. Kalau Facebooknya Museum Basuki Abdullah. Gitu. Ya. Bu, boleh nanya lagi nggak? Saya. Saya. Gini. Saya. Gaura. Ibu, apakah Museum Basuki Abdullah pernah mendapatkan penghargaan dari dalam negeri maupun luar negeri gitu, Bu? Museum Basuki Abdullah pernah mendapat nominasi sebagai museum yang bersahabat ya oleh komunitas budaya. Apa museum bersahabat? Museum yang dekat dengan publik, dengan masyarakat ya. Penghargaan apa lagi yang diterima? Museum Basuki Abdullah menerima penghargaan standarisasi museum dengan tipe A. Kalau apa artinya? Amat baik. Ya, begitu. Ada tipenya, ada A, B, C, dan D. Nah, museum dapat tipe A. Kenapa ya, Dek? Ya, itu Gaura jawabannya. Ada lagi yang masih mau tanya? Kalau dari luar negeri belum ada. Gitu. Insya Allah ya, dapat ya. Doakan ya, Gaura ya. Ya. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Ya. Ya, Zahra Syifa Aulia. Saya mau tanya, Pak Basuki kabarnya pernah menjadi pelukis resmi dari Istana Merdeka. Berapa lama Pak Basuki menjadi pelukis resmi dari istana? Pak Basuki dekat dengan Bung Karno, ya. Pak Basuki dekat dengan Bung Karno karena Bung Karno sama-sama senang dengan seni, ya. Era tahun 60-an sampai 70-an, Pak Basuki dekat dengan Bung Karno. Ya. Begitu. Ya. Jadi kalau Pak Basuki ke istana itu Pak Basuki nggak perlu ini, orang-orang sudah kenal ya. Pernah suatu kali Pak Basuki membawa kanvas ya, Bung Karno sedang rapat. Nah, Bung Karno memberhentikan rapatnya sebentar. Ada Pak Basuki Abdullah. Jadi Pak Basuki keluar masuk istana dengan mudahnya karena kedekatan antara Pak Basuki dengan Bung Karno. Begitu. Nah, Pak Basuki berapa lama ya jadi pelukis? Kalau Pak Basuki orangnya bebas, nggak mau terikat jadi pelukis istana gitu, enggak. Tapi beliau dekat dengan Bung Karno, ya, begitu. Terima kasih, Bu.
Sama-sama, Zahra. Oke. Udah ya pertanyaannya ya? Udah, cukup? Sudah cukup ya? Ayo, Ibu mau ini dulu. Siapa yang udah nge-tag Musbadul? Instagram. Tunjuk. Tunjuk tangan. 1, 2. Follow. Wah, banyak ya. Nah, Naila udah belum? Nabila. Aurelia. Ya, nah semuanya harus follow ya. Ya, Bu, sudah. Oh ya, terima kasih. Ya. Sudah, Bu. Facebooknya juga sudah? Sudah. Alhamdulillah. Lebih semarak SD Mbak Livia ya? Iya, Bu. Rame anak-anak SD ya? Iya. Coba Ibu mau tanya Mbak Livia. Kesan dan pesannya terhadap kegiatan daring ini. Siapa yang mau memberikan kesan? Danis mau ngomong nggak, Danis? Kesan-pesan Kesannya ngikutin acara ini. Apa? Ayo. Ayo, Danis. Mana Danis? Apa lukisan favorit? Kesan-pesannya. Apa lukisan favoritnya Pak Basuki Abdullah? Pak Basuki, favoritnya melukis potret, melukis pemandangan, ya. Itu yang sangat handal Pak Basuki ya. Beliau sebagai pelukis ulung potret, ya. Yang dilukis oleh Pak Basuki, kalau lukisan potret akan cantik lebih dari aslinya, ya. Kalau pemandangan pasti lebih indah. Nah, itu. Ya. Coba siapa yang bisa ngasih kesan dan pesan? Siapa? Saya, Bu. Saya pengen ngasih kesan dan pesan, Bu. Namanya siapa? Danis. Ya. Silakan Danis. Udah dipilih. Jadi tahu tentang. Silakan Danis. Kesannya apa ikut acara ini? Senang. Terus? Dapat ilmu baru. Ya, terus? Jadi tahu legendanya. Ya, terus? Mau berkunjung nggak ke Museum Basuki? Mau. Mau ya? Iya, janjian ya sama Ibu ya, atau sama Mbak Livia tuh nanti ya. Admin kan udah tahu nomor teleponnya Mbak Livia ya. Ya, tuh Mbak Livia kesannya senang. Bu, saya Bu. Ya, saya pengen ngasih kesan pesan Bu. Ya, siapa tuh yang mau ngasih kesan-kesan? Saya Bu Ardan Bu. Saya Bu. Mbak Livia siapa Mbak? Ardan aja. Ya, saya. Saya Bu. Ardan boleh. Silakan. Ya, Ardan. Ardan silakan. Kesan-pesannya Kesan apa? saya menyenangkan dan mengasihkan. Noise. Terus apa lagi? Dan kali diulang lagi. Oh, boleh ya. Oke. Ya, Saya pengen ke sana. Saya pengen lihat koleksi lukisan Basuki Abdullah. Biasanya agak menarik. Oh, iya nanti setelah pandemi ini jangan lupa untuk berkunjung ke Museum Basuki Abdullah ya, Ardan. Saya Bu. Ayo. Oke, siapa lagi yang mau ngasih kesan dan pesan? Yang lain Mahia Hai Indonesia. Pesannya bisa menambah pengetahuan, bisa menambah teman, sering-sering dibuat acaranya ya Bu. Ya. Oh, sering-sering buat acaranya ya Bu, katanya. Ya, nanti sering dibuat acara daring ya. Ya. Sering-sering. Ayo Bu. Selesai nih kok, Aneke mau kasih kesan? Aneke ya. Apa Aneke? Bisa belajar banyak hal tentang museum kesannya lebih banyak lagi kegiatan tentang museum. Ingin berkunjung ke Museum Basuki Abdullah. Ditunggu Aneke berkunjungnya ya. Sama papa mama, sama adek, sama nenek, sama kakek, sama kakak, ya. Sama semuanya, ya. Ya. Oke, satu kesan-pesan terakhir ya sebelum penutup. Mungkin dari orang tuanya ada nggak ya? Nah, boleh orang tuanya ada. Orang tuanya ada ya yang mendampingi anak-anaknya? Ada nggak?
Ada, Ibu. Ada nggak orang tua yang mendampingi anak-anaknya? Ya, saya ada. Orang tuanya Mahia. Siapa nih? Oh, ibunya Ardan. Mahia, Bu. Ada. Iya, saya ada. Saya juga mendampingi iya. anak-anak saya. Boleh Ibu Ardan juga. pesannya apa, Bu? Iya, alhamdulillah acara ini sangatlah bermanfaat. Jadi anak-anak bisa tahu seperti apa sih pelukis handal seorang Basuki Abdullah tersebut. Terus anak saya juga bisa jadi kenal banyak teman di berbagai kegiatan ya. Nah, kalau bisa diundang lagi ya Kak Livia untuk ikutan acara daring ini. Insya Allah kami keluarga akan berkunjung ke Museum Basuki Abdullah. Terima kasih. Kalau ibunya Kodrunada, guru atau apa? Saya guru, Bu, tapi guru Guru. TK. Iya. Nanti kita akan ada penyuluhan untuk guru juga, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ikutin terus ya. Allah, Ya, silakan. Bundanya Mahia, Bu. Ya. Ibunya Mahia, Bu. Silakan. Ya, alhamdulillah ya Bu, ada acara seperti ini. Paling enggak yang pertama itu menumbuhkan minat anak melukis itu. Jadi Mahia itu emang sudah punya minat melukis. Tapi sejak mengikuti daring yang pertama kemarin, yang belajar melukis, ditambah hari ini tuh minatnya makin nambah. Bahkan, Masya Allah. Bahkan Mahia itu sampai mencatat, Bu. Jadi sampai dicatat itu tentang museumnya. Insya Allah kami akan berkunjung, Bu, kalau sudah selesai kegiatan. Terima kasih, Bu. Kalau Mahia tinggalnya di mana? Kita di Bogor, Bu. Oh ya, dekat kok Bogor ya. Iya, insya Allah kami datang, Bu. Kalau Google Map bisa ini kok, udah ada. Google Map aja. Ya, makasih ya. Iya, Ibu. Oke. Ada lagi? Ardan. Ardan. Oke, terima kasih acaranya Bu, menarik. Ya. Anak saya yang belum pernah mengetahui acara ini sudah tahu dan langsung tertarik. Ya. Jadi, Saya juga mengucapkan terima kasih. Anak-anak saya jadi tahu tentang Museum Basuki Abdullah. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ya, anak-anak ini mendapatkan pengetahuan pastinya ya tentang museum, menumbuhkan, memotivasi agar mereka senang terus belajar. Ketika mereka minatnya di apa, terus seperti tadi Mahia ya, Mahia Khairuni ya, terus ya berlatih ya. Semoga mendapatkan juara, ikut lomba ya. Menang atau kalah sesuatu yang biasa ya. Jangan putus asa, terus berlatih ya. Iya, baik Bu. Oke. Ya. Oke, sudah selesai ya. Ya, ada. Terima kasih ya semuanya sudah hadir di acara penyuluhan daring pada hari ini. Semoga acara pada hari ini bermanfaat. Dan kita bisa bertemu lagi tatap muka ya pastinya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya, ikuti terus Musbadul dan Facebook Museum Basuki Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.